Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2017-1164. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak untuk kelas 8 semester genap, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar siswa itu dapat menjelaskan tentang pengertian iman. Kemudian yang kedua, agar siswa itu dapat menjelaskan tentang macam-macam kitab Allah. Kemudian yang ketiga yaitu agar siswa itu dapat menjelaskan atau menyebutkan tentang dalil-dalil dalam kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua yaitu kitab Injil, yang ketiga yaitu kitab Zabur, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Untuk selanjutnya langsung saja kepada pengertian iman. Jadi iman itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan, yaitu artinya membenarkan. Kemudian sedangkan iman itu menurut istilah, yaitu iman adalah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah tentang pengertian iman. Kemudian di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengertian kitab. Kitab itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup manusia. Tujuan Allah itu menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu sendiri adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa untuk sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat Bani Israel. Kemudian di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 12 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا, yang artinya itu adalah, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Jadi isi kitab Taurat itu di sini ada 10 yang diberi asas-asas keyakinan. Yang pertama yaitu perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang kedua yaitu perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khusyuk. Kemudian yang ketiga yaitu perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu hari Sabtu. Kemudian yang keempat yaitu perintah untuk menghormati kedua orang tua. Untuk yang kelima yaitu perintah untuk menghindari pembunuhan sesama manusia. Untuk yang keenam yaitu perintah untuk menjauhi perbuatan keji. Kemudian yang keenam, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Kemudian yang kedelapan yaitu perintah untuk menghindari perbuatan cabul. Kemudian yang kesembilan yaitu perintah untuk menghindari perbuatan mencuri. Kemudian yang terakhir yaitu perintah untuk menghindari memiliki barang orang lain tanpa persetujuannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil itu sendiri adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil ini yang asli itu membuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman dan akan lahir nabi yang terakhir. Jadi di sini keterangan untuk kitab Injil yaitu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin, yang artinya itu, dan kami iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepada kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam, hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Kemudian di sini ada dalil tentang kitab Zabur yaitu terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad ataina Dauda zabura, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi Zabur ini disebut juga Mazmur, yaitu Mazmur itu
berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, zikir, doa, dan nasihat serta hikmah di dalamnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu tentang kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an di sini itu diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Yang waktu diturunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari terdiri dari 30 juz, 144 surat dan 6.666 ayat, 74.437 kalimat dan 345 huruf. Turunnya Al-Qur'an yaitu disebut dengan nuzulul Qur'an. Untuk yang terakhir yaitu tentang kesimpulannya yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita itu iman atau percaya atau meyakini tentang adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya dan untuk sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. Kemudian macam-macam kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur yaitu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an yaitu adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.